Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 142. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yuk kita dukung channel ini supaya bisa berkembang. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi ini saat para calon staf marketing telah tiba di ruang pelatihan. Kali ini mereka menemukan sebuah pesan di whiteboard bahwa Yunita diminta untuk menghadap ke HRD. Pada pesan tersebut dengan jelas Yunita diminta untuk menghadap Ibu Susi. Dan karena saat itu belum jam 8 pagi, maka Yunita segera bergegas menuju ke ruang HRD. Dan setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya Yunita pagi ini bertemu dengan Ibu Susi. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Yunita. Saya calon staf marketing di perusahaan ini dan saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kerja selama 1 bulan di perusahaan ini, kata Yunita kepada Bu Susi setelah sebelumnya Yunita dipersilakan duduk oleh Ibu Susi. Oh iya Mbak Yunita, mungkin Mbak Yunita agak heran ya kenapa kok tiba-tiba kami panggil ke HRD. Mendengar perkataan dari staf HRD yang bernama Bu Susi tersebut, Yunita kemudian bertanya kembali, "Iya Bu, ada apa ya Bu?" Kini terlihat Bu Susi menghela nafas dan kemudian terlihat Bu Susi memberikan secari kertas kepada Yunita. "Silahkan baca Mbak," kata Bu Susi kepada Yunita. Kali ini Yunita kemudian membuka lipatan kertas tersebut dan membaca secara pelan-pelan. Dan alangkah terkejutnya Yunita ketika pada surat tersebut berisi surat peringatan, bahkan kini Yunita diskorsing selama 3 hari mulai hari ini. Yunita kemudian bertanya kepada Bu Susi, "Kok saya diskorsing selama 3 hari Bu? Saya ada kesalahan apa ya?" Mendapat pertanyaan dari Yunita tersebut, Bu Susi kemudian berkata kepada Yunita, "Mbak Yunita, menurut kami telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar etika di perusahaan ini, dan ini adalah peringatan keras untuk calon pegawai di sini. Mbak Yunita di sini belum kami angkat sebagai pegawai di sini, tapi Mbak Yunita sudah melanggar etika kerja di perusahaan ini. Begini Mbak, di perusahaan ini kami perlakukan aturan yang ketat tentang etika, sopan santun dan etos kerja. Mbak Yunita bisa memilih menerima diskorsing atau silahkan Mbak Yunita mengundurkan secara baik-baik dari perusahaan ini." Rupanya kata-kata Bu Susi yang pelan dan lembut tersebut bak sebuah pukulan keras bagi Yunita. Saat itu Yunita sampai tidak bisa berkata-kata kepada Bu Susi. Tenggorokan Yunita serasa tertahan ketika dirinya ingin melakukan protes kepada Bu Susi. Untuk mengundurkan diri dari perusahaan ini sangat berat bagi Yunita karena bekerja di perusahaan ini adalah impiannya selama setahun ini. Namun untuk melanjutkan juga dirinya merasa malu dengan rekan-rekannya sesama calon pegawai baru di perusahaan ini. Mbak Yunita, maaf, ini adalah peringatan terakhir bagi Mbak Yunita. Kami akan mengeluarkan Mbak Yunita dari perusahaan ini jika kejadian ini terulang kembali. Mohon kerjasamanya ya Mbak. Mari kita bangun perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan besar yang berakhlak mulia dan saling hormat menghormati antara satu sama dengan lainnya.
Dan untuk hari ini selama 3 hari ke depan Mbak Yunita kami skorsing terlebih dahulu, silahkan. Pada hari keempat setelah ini Mbak Yunita mengikuti pelatihan lagi jika Mbak Yunita masih berniat untuk melanjutkan bekerja di perusahaan ini. Itulah kata-kata Bu Susi yang membuat Yunita menjadi bertambah syok mendengarnya. Tak berapa lama kemudian Bu Susi mempersilahkan Yunita untuk meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya karena hari ini adalah hari pertama Yunita diskorsing dari perusahaan itu. Yunita pagi itu kemudian pulang ke rumahnya dengan berbagai tanda tanya di dalam hatinya. Ingatan Yunita langsung tertuju antara masalah dirinya dengan cleaning service di perusahaan tersebut. Ternyata dugaan kedekatan antara si cleaning service dengan pimpinan di perusahaan ini bukanlah dugaan semata dari Yunita. Namun kedekatan itu jelas sekali bagi Yunita. Bagaimana mungkin seorang calon staf marketing seperti dirinya dengan mudah diskorsing hanya karena ada masalah dengan cleaning service tersebut? Kini dalam perjalanan pulang pikiran Yunita dipenuhi dengan berbagai tanda tanya di dalam hatinya. Siapakah cleaning service tersebut? Dan kini Yunita sudah memastikan kalau cleaning service bernama Andi tersebut bukanlah cleaning service biasa pada umumnya. Dan jika dirinya bersikeras melanjutkan permusuhan dengan cleaning service tersebut, maka bukan tidak mungkin jika dirinya pasti akan terbuang dari perusahaan tersebut. Dan masih menurut Yunita juga memang pada cleaning service bernama Andi tersebut banyak kejanggalan yang dimilikinya. Salah satunya adalah sepertinya cleaning service tersebut memiliki seorang pacar bukan wanita sembarangan dan terlihat usia mereka masih seumuran. Dan masih menurut Yunita juga wanita pacaran di tersebut adalah seorang yang berkedudukan tinggi di sebuah perusahaan. Karena mobil yang dipakai wanita tersebut adalah mobil mewah yang harganya mencapai miliaran. Kini Yunita kemudian melanjutkan perjalanan pulangnya dan sepertinya Yunita kali ini merasa jera atas perbuatannya selama ini. Dan untuk berhadapan langsung dengan cleaning service tersebut Yunita merasa terlalu mahal harga yang harus ditebus oleh dirinya. Sementara itu di tempat lain, pagi ini jam 9 pagi Andi masih terlihat bersama dengan Firman saat ini membersihkan ruang lobi perusahaan. Dan dalam beberapa hari ini Andi memang mendapatkan jatah pekerjaan untuk menangani konsumsi di ruang training karyawan baru. Kali ini Andi dengan cekatan mengelap beberapa kaca dan juga meja-meja yang ada di ruangan tersebut, sedangkan kali ini Firman bertugas untuk mengecek kebersihan lantai ruangan tersebut. Dan di tangan Andi dan Firman ruang lobi perusahaan tersebut senantiasa terlihat bersih dan rapi karena mereka bekerja dengan cepat jika tempat tersebut mulai sedikit kotor ataupun ada sampah di dalamnya. Pagi ini Firman tidak seperti biasanya. Biasanya Firman lebih banyak diam, namun pagi ini Firman terlihat sedikit ceria. "Wah, ada apa nih Mas, kok kayaknya ceria banget?" kata Andi kepada Firman. Firman kemudian menceritakan kepada Andi kalau pagi ini saat dirinya mempersiapkan air minum untuk para pegawai baru di ruang pelatihan, dirinya dititipin oleh seorang staf HRD untuk menempelkan sebuah kertas di papan tulis. Dan tanpa sengaja Firman membaca tulisan tersebut. Ternyata isi tulisan tersebut berisi semacam perintah kepada Yunita untuk menghadap kepada HRD di perusahaan ini. Dan kabar terakhir yang diterimanya ternyata Yunita telah diskorsing selama beberapa hari. Itulah informasi yang membuat Firman terkejut namun juga membuatnya begitu gembira luar biasa pagi ini. Dan kali ini Firman kemudian bertanya kepada Andi,
Maaf Mas, saya mau bertanya kepada Mas Andi. Apakah Mas Andi yang telah melaporkan perilaku Yunita pada HRD ya Mas? Tanya Firman kepada Andi. Andi kemudian menjawab kalau memang Andi yang melaporkan kejadian tersebut karena dirinya berharap di perusahaan ini nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan serta sopan santun agar senantiasa dijaga. Penjelasan dari Andi tersebut rupanya tidak membuat Firman percaya, bahkan Firman berkata di dalam hati kalau ini pasti karena Yunita ada permasalahan yang lain sehingga Yunita terpaksa diskorsing dari perusahaan, dan hal ini karena mempunyai kesalahan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kali ini telah menunjukkan pukul 10:05 dan kedua cleaning servis tersebut telah selesai dengan pekerjaan mereka di ruang lobi perusahaan. Kini Andi dan Firman kemudian seperti biasanya mereka menuju ruang base camp cleaning service untuk melepas lelah. Namun baru melangkah beberapa langkah ternyata kali ini Andi dikejutkan oleh sebuah getaran dari saku celananya. Ternyata saat itu handphone milik Andi ada yang menghubungi. Dan ketika handphone tersebut diangkat, kini terdengar ada nada seseorang yang Andi sudah terbiasa mendengarnya. Ternyata suara itu berasal dari Pak Tony, orang kepercayaannya. Kali ini Pak Tony memberitahukan kalau besok acara rapat di kantor pusat akan diadakan mulai jam 8 pagi. Kembali kini Andi teringat dengan beberapa hal yang mesti dilakukan besok pada acara tersebut, dan pembicaraan singkat itu segera berakhir dan kini Andi memasukkan kembali handphone tersebut ke saku celananya. Dan kini Firman ketika melihat handphone Andi terlihat tersenyum. Wah Mas, ini sudah ganti Android, tapi kenapa Mas diikat pakai karet handphonenya? Tanya Firman kepada Andi. Andi kemudian menjawab sambil tersenyum kepada Firman. Ini Mas Firman, aku beli handphone bekas 500.000. Gak taunya baterainya kok lepas mulu, kayaknya pengait baterai sudah lepas. Aku iket deh pakai karet biar gak lepas. Kini kedua orang cleaning service tersebut terlihat tertawa. Kedua orang itu merasa lucu dengan handphone yang diikat tersebut. Ah Mas, Andi tinggal minta ke ceweknya juga dikasih Mas, kata Firman kepada Andi. Waduh, janganlah Mas. Masa iya sih kita sebagai lelaki kok minta sama cewek? Lelaki jenis apa tuh? Kata Andi sambil tertawa yang disambut tawa juga oleh Firman. Gak apa-apa Mas, handphone ini selama fungsinya masih bisa aku nikmati akan aku pakai terus kok, kata Andi kepada Firman. Iya Mas, selama masih berfungsi dengan baik dan tidak merugikan orang lain kenapa enggak, mending ditabung buat kawin, kata Firman sambil sedikit bercanda kepada Andi. Jam 10 lebih beberapa menit Andi telah sampai di ruang cleaning service dan pagi ini kebanyakan cleaning service telah berkumpul di tempat tersebut. Ruangan cleaning service tersebut kini terlihat sepi walaupun di tempat tersebut ada beberapa orang di dalamnya. Kini Firman terlihat tiduran di tempat tersebut dan yang lain terlihat asyik mengobrol termasuk Andi. Siang ini jam 11:30 Andi diminta untuk mengambil jatah makan siang bagi rekan-rekannya sesama karyawan cleaning service. Namun sebelum jam tersebut Andi mendapatkan tugas dengan salah seorang karyawan cleaning service yang bernama Yoga. Mereka diminta untuk membantu pekerjaan Imam yang tadi belum selesai, yaitu merapikan dan membersihkan beberapa ruangan di lantai 4 perusahaan tersebut. Dan karena saat ini hampir jam 10:30 maka Andi dan Yoga kemudian dengan Imam berjalan ke lantai 4 perusahaan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Imam. Dan ketika mereka hendak menuju lift yang ada di lantai 1 saat itu tanpa sengaja Andi bertemu dengan Vira.
Vira yang siang ini mengenakan setelan blazer berwarna krim kali ini tampak sedikit menahan langkah Andi untuk masuk ke lift. Kini tinggal Imam dan Yoga yang sedikit terheran-heran ketika ada wanita cantik yang menahan langkah Andi. "Mas, silahkan jalan dulu deh. Sebentar lagi saya akan menyusul," kata Andi kepada Yoga dan Firman. "Ada apa, Fir?" tanya Andi kepada Vira. Kini Vira kemudian mengajak Andi untuk berbicara empat mata di pojok ruangan lobi perusahaan. Kini Imam dan Yoga kemudian melanjutkan langkahnya untuk menuju ke lantai 4 perusahaan tersebut. Andi dan Vira saat ini telah duduk di sebuah ruangan yang biasanya dipergunakan untuk rapat kecil staf perusahaan tersebut dengan para klien mereka. Ternyata kedua orang tersebut saat ini menjadi pusat perhatian beberapa orang yang ada di ruang tersebut. Andi sebenarnya ganteng walaupun hanya memakai baju cleaning service dan Vira tampak begitu sempurna penampilannya siang ini. Beberapa orang pria tampak iri melihat Andi begitu akrab dengan Vira. Di dalam benak orang-orang itu mereka berpikir, kok bisa-bisanya ya? Wanita secantik itu begitu akrab dan begitu dekat dengan seorang cleaning service. Kali ini Andi terlihat sedikit kikuk ketika duduk bersama dengan Vira di ruangan tersebut. Andi seperti kehabisan kata-kata untuk menjelaskan segala permasalahan di antara keduanya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 142. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.